لبيك لا شريك لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati dan memuliakan Bapak Akanwil Kemenhad Kementerian Haji Aceh, seterusnya juga Bapak Akan Kemenhad itu Pak Iqbal, seterusnya penghormatan kepada pengurus PKM Masjid Al-Badar, Pak Akyar sebagai Ketua Panitia, dan seluruh narasumber yang berhadir pada kesempatan ini. Ada Dung Budun, ada Dung Kuadenan. Tentunya penghormatan juga kepada calon petugas yang ada di depan kita ini. Ada Pak Kusai, ada Dung Kudun juga. Ini Dung Kudun berkah daripada menasihati lulus sama Pak Kusai. Kemudian ada di depan kita juga Pak Dr. Yusran Hadi yang mirip Arab nih. Jadi kalau itu beliau pulang naik haji itu pulang kampung. Yusran Hadi. Tentunya juga ada petugas kita ini yang sering menangani jamaah, yaitu Pak Ridwan. Itu akan menjadi petugas haji juga nanti. Tentunya juga penghormatan yang setinggi-tingginya dan kemuliaan yang Allah singgahkan kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan muliakan. Pak Iwa, tidak lupa juga penghormatan saya karena telah meliput kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, sebagai perangkat tokoh agama yang telah memprakarsai kegiatan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas antusias jamaah mengikuti manasik sehati ini. Tanpa antusiasme jamaah mungkin ini tidak sukses seperti hari ini. Menurut Pak Ahyar tadi, Pak Haji Ahyar menyampaikan sampai 300-400 setiap pertemuan. Saya ucapkan terima kasih karena program ini dapat berjalan dengan baik. Saya menitip program ini kepada Kemenhad Kota Banda Aceh, Bapak Dr. Ridwan, dan juga saya sisip titipan ini ke Kanwil Kemenhad untuk dapat disampaikan kepada daerah-daerah lain supaya jamaah haji seluruh Aceh itu mandiri. Tidak hanya Banda Aceh, tapi seluruh Aceh. Sebab apa pentingnya mandiri? Saya menyaksikan dan juga mendengarkan. Setelah saya saksikan, saya cari testimoni. Apabila jamaah tidak mandiri, artinya susah kalau kehilangan pembimbing ibadah. Apalagi tidak satu kloter seperti Banda Aceh. Banda Aceh pasti terpecah-pecah. Tahun lalu 5 kloter. Tahun yang lalu lagi 2024 8 kloter. Jadi kalau mengandalkan sebuah KBIH, barangkali ada jamaah yang terpencar. Lalu nanti mengeluh, kami udah bayar, kok kami enggak diperhatikan. Beliau asik dengan kloter sana, padahal kita kan satu KBIH. Karena tidak mungkin satu KBIH itu di satu kloter semuanya, nggak mungkin. Karena pasti terpecah untuk menyusun kloter itu sendiri.
Yang paling pengalaman menyusun kloter ini adalah ya Pak Kanwil Kemenhad ini, Pak Arijal. Ini paling nanti Pak Arijal dalam bimbingan arahan disampaikan mekanismenya bagaimana alotnya gitu. Alotnya penyusunan kloter karena harus dibelah-belah namanya. Maka kalau tanpa kemandirian dikhawatirkan nanti bahkan berdosa sampai ke sana. Asyik gosip ke ketua KBIH. Oleh ketua bank yang kan bermengedayo. Padahal bukan tidak permen, padahal tak sanggup. Satu tinggal di hotel ini, untunglah ini hotel tahun lalu itu satu hotelnya aja. Kalau dulu enggak seperti ini. Ada di Misfarah, ada yang di Hafair, ada yang di Sisa, jauh-jauh. Nah ini alhamdulillah ini tahun kemarin mudah, tapi tahun ini saya nggak tahu juga, nanti Pak Kanwil Kemenhad menyampaikan di mana lokasinya. Jadi kemandirian daripada jamaah ini sangat mutlak sekali. Ya. Beberapa kali saya jadi petugas melihat bagaimana terpencarnya jamaah ketika menuju ke Muzdalifah. Bagaimana terpencarnya jamaah, nggak nyatu, kadang-kadang nggak sanggup satu ketua kloter damping badan mengontrol naik bus, ada yang ketinggalan. Makanya Bapak-Ibu sekalian, dengan memahami situasi dan kondisi yang sudah kita praktekkan kemarin, moga-moga terbayang bagaimana keadaan di sana, di sini terbayang. Jangan dibalik, sampai sana terbayang yang di sini. Itu yang jangan. Maka saya mengharapkan ada kemandirian jamaah dalam melaksanakan ibadah haji ini. Oleh sebab itu jangan cukupkan dengan apa yang telah diperoleh selama ini. Ulang-ulangi balik semua materinya. Apabila ada keraguan, maka narasumber kita banyak di sini. Ada Tungkudun. Ini dari forum ini saya minta Tungkudun tidak boleh menolak kalau ada yang telepon untuk konsultasi masalah haji. Nah, Tungkudun, Tungku Ridwan, Tungku Kusai, ya. Nah, apalagi Tungku Adenan sudah menyatakan dirinya itu. Nanti beliau langsung talaki di kantor haji, di kantor PL Bud. Langsung talaki, tanya, sehingga dipastikan. Maka semua yang telah ibu lalui nantinya harus yakin setelah melalui itu ini sudah sempurna. Jangan ada keraguan. Ulama selalu menitik beratkan. Misalnya setelah wukuf, jangan ragu-ragu. Setelah longgar jamarah, jangan ragu-ragu, yakinkan. Karena dalam hadis kursi, inna dzani abdi bi wa ana ma'hu mada'ani. Aku ini bagaimana sangkaan hambaku, dan aku bersama dengan orang yang berdoa kepadaku. Ini hadis kudusi. Maka kalau ingin selalu berdoa, ingin selalu dengan Allah itu, maka doa juga penting sekali dalam setiap titik-titik dari perjalanan haji kita. Di Muzdalifah ada doanya, di Mina ada doanya, di Lontar ada doanya, di Arafah banyak doanya. Sehingga kalau ini dipraktekkan, memang doa itu bukan rukun, bukan juga wajib, bukan. Tapi doa itulah yang mengantarkan hubungan kita dengan Allah dalam situasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul ini saya titip kepada Kemenhad Kota Banda Aceh agar ke depan boleh dirubah nama nggak apa-apa, saya ikhlas saja. Kalau memang sehati cocok ya silakan gitu kan. Karena saya tidak bisa lagi mengambil inisiasi untuk mengadakannya, bukan lagi tupoksi, bukan lagi tugas pokok dan fungsi gitu. Oleh karenanya sangat berharap haji-haji ke depan, jamaah ke depan ini memperoleh bimbingan seperti ini. Ini kenapa kita buat sepanjang tahun, supaya terkarantina Bapak Ibu sekalian. Pikiran Ibu, Bapak Ibu terkarantina. Ingat tadi, tiap bulan ditanya nabut, nah kajian, tiap minggu lagi makan. Kan? Nah, jadi terkarantina bermakna pikiran kita nggak kemana-mana lagi. Pikiran kita udah fokus untuk naik haji tahun ini. Itu makna karantina. Disatukan
walaupun tidak disatukan tempat kita di rumah masing-masing, satukan tempat hanya ketika melaksanakan ini ibadah manasik ini. Tapi jiwa, pikiran Bapak Ibu sekalian itu sudah terkarantina. Makna terkarantina adalah jiwa-jiwa sudah berhaji. Salat-salat harus diperbaiki dengan benar. Nah, jadi istilahnya, kalau istilah di pengantin ini dipingit dulu. Pengantin hendak trip dipingit. Seminggu pingit baik di luar. Ini dipingit. Artinya jangan kita asik maksud lagi dengan persoalan-persoalan yang dapat melalaikan kita. Hana teh kai hoi oman, kaji hoi haji. Nyo hana siap. Nyo gelam jut dong, nyo gelam jut. Jadi panik akhirnya. Akhirnya ikut orang. Begitu salah orang, salahlah pula kita. Jadi oleh karenanya setahun kita seperti ini, walaupun tadi kalkulasinya adalah sebulan, manasik 9 tahun soalnya sepanjang tahun 2025 ya, sejak berapa tambah lagi dengan sedikit 2026. Kita memang rencanakan awal sampai bulan 2 ya, tapi karena ada peristiwa kemarin musibah kita, mati listrik, tidak bisa berjalan, sehingga ini harus dipercepat. Seterusnya semua ilmu yang telah disampaikan selama ini semua ilmu itu dapat berkah, berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Tentunya keberkahan dan juga kegunaan ilmu ini tidak hanya kalau sudah kegunaan tidak hanya untuk pribadi Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa bantulah teman-teman. Karena di dalam kloter kita nanti ada kloter-kloter lain dari daerah lain yang barangkali terbatas kesempatan menuntut ilmu. Maka saya berharap juga perdalam ilmu untuk membantu orang lain, juga untuk dirinya, itu insya Allah berkah. Jadi jangan ego, jangan lain bahan eduku bangunan yang gede. Awal lain bah kelebihan dia, bah lagi mau kuri ini, jangan. Jadi niat menuntut ilmu untuk membantu orang lain yang membutuhkan ilmu. Karena Banda Aceh ini sangat dominan sampai 500 sekian. Tentunya ada yang tersebar ke daerah-daerah lain. Maka tidak boleh ada, saya sedih kalau ada anggapan Banda Aceh sombong-sombong dah jamaah, mentang-mentang awak kota, awak mudah-mudahan hana. Tapi yang kakak, yo kalau belum di Banda Aceh belum dengar katanya. Maka lu pegat menasiknya supaya baik dia dengar. Dan alhamdulillah hana dia dengar lagi. Alhamdulillah kaduatul deno hana dengar lagi. Kai pegah Banda Aceh hebat, bantu kami Pak Banda Aceh. Jadi ada pengakuan testimoni dari daerah lain, Mbak Lun, alhamdulillah Pak Banda Aceh kok berat bantu kamu Pak. Nah, Banda Aceh. Awal-awal belum dengar hana lagi ya. Karena tidak disatukan. Yang bisa menyatukan ini adalah kalau dulu Kemenang yang bisa menyatukan jamaah. Kalau nanti Kemenhad, karena KBIH dengan KBIH nggak nyatu dia, beda-beda sponsornya. Jadi KBIH bulan nyok kan pegah tagusi KBIH kan. KBIH nggak bisa nyatu dia semua karena masing-masing punya anggotanya lah, punya arah dan tujuannya masing-masing. Pula jamaah draw masing-masing. Pegat nyok bakdon lubeh gat bimbingan. Bakdon lubeh gat. Jadi pula produk raw masing-masing. Karena pula produk raw masing-masing hana menyatu dia. Jadi itu berlomba-lomba KBH. Banyak KBH kita. Menumpuk dengan daerah lain KBH dan KBH lain loh. Yang bisa menyatukan ini adalah lembaga pemerintah. Yaitu dalam hal ini sekarang ini adalah Kemenhad. Maka kalau dibuat ke depan, ini dapat menyatukan semua jamaah.
Kalaupun jamaah ini ada juga terlibat di KBIH, berubah warnanya, akan mau membantu orang lain. Dulu Pak, saya pertama naik haji memang tidak masuk KBIH, menasik di Kementerian Agama aja, menasik di Kementerian Agama, nggak masuk KBIH saya. Sampai di sana, ketika mau pergi ke masjid, saya tidak tahu bahwa KBIH itu mengerahkan bisnya sendiri untuk pergi ke masjid. Yang saya tahu bahwa pemerintah menyediakan bus untuk pergi ke masjid. Saat itu kami tinggal di Hafail. Hafail itu 3 atau 4 kilometer dari Masjidil Haram, Hafail. Jauh, memang dikembalikan uang 1.000 riyal. Karena jauh, murah hotelnya. Begitu ada mobil di depan hotel, kami naik bersama dengan istri, sampai naik sudah ke atas, lalu dibilang sama KBH, yang nggak ada KBH pulang ini turun, ini milik kami. Gitu. Jadi karena saya nggak ada KBH, turunlah saya kan, turun itu pagi jam 3 pagi. Gitu. Akhirnya saya dengan istri berjalan kaki ke Masjidil Haram 3 km. Tapi dengan istri asik gitu. Ya. Jadi umur pada saat itu pun 37 mendang 3 pada jam. Ya. Itu contoh yang saya alami. Tren yang anak KBN tren. Jadi mereka punya tanggung jawab kepada jamaahnya, jangan masuk jamaah lain dan di jamaahnya tidak tercover. Wajar, dan kita harus turun gitu, turun. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian ada dalam KBIH, nanti jangan sampai yang tidak ada KBIH diinformasikan sejak awal. Kalau ada program-program KBIH, bukan untuk membeda-bedakan, enggak. Tapi mungkin di tanggung jawab yang mereka jalankan itu. Dan terakhir, saya selaku Kepala Kantor Agama Kota Banda Aceh yang berpisah dengan tugas fungsi haji di masa-masa akan datang, karena ini yang terakhir, saya menyampaikan permohonan maaf bila ada kekurangan di sana sini dalam pelaksanaannya. Tentunya kami telah berusaha mengerahkan segala potensi yang ada untuk memberikan bimbingan ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga kami berharap dari apa yang kami berikan ini dapat memberikan pemahaman betapa perjalanan haji ini adalah perjalanan yang mengantarkan Bapak Ibu sekalian kepada kesempurnaan Islam. Jadi karena dapat mengantarkan kesempurnaan Bapak Ibu sekalian dari segi rukun Islam, maka ikhlaskanlah semua kekurangan yang Bapak Ibu dapatkan dari program yang kami jalankan ini. Dan juga barangkali ada jamaah sekalian yang dari KBIH, sampaikan pula permohonan maaf. Bukan kami ingin mengurangi peran KBIH, bukan. Tapi kami hanya bertanggung jawab ingin memandirikan jamaah. Jadi jangan ada benturan antara KBIH dengan lembaga negara, jangan. Silahkan saja KBIH, dan itu ada undang-undangnya, dilindungi oleh undang-undang. Namun kami merasa punya tanggung jawab moral untuk mengkarantinakan pikiran dan jiwa Bapak Ibu agar menyatu,
bersama dengan jamaah-jamaah lain seluruh Aceh bahkan seluruh Indonesia. Kenapa seluruh Indonesia? Barangkali ada yang cadangan nanti bergabung dengan provinsi lain. Ada seperti tahun lalu juga bergabung dengan provinsi lain. Jadi tetap ketika tampil sebagai jamaah haji Kota Banda Aceh, tampillah dengan segala kemandirian dan berwawasan sehingga tidak terbelenggu dengan kepentingan-kepentingan lain, kepentingan kelompoknya masing-masing. Jangan terbelenggu. Itu yang kami harapkan. Tanpa kami berniat, nggak ada niat untuk menghambat peran-peran KBH. Ini perlu kami sampaikan karena kami yakin Bapak Ibu ada yang menjadi anggota KBH supaya lurus, nyobu lurus, dia ibadah, nyobu ikhlas. Ada lon pakal lo bubutnya, mending bayi bubut Pak Salman, nyoka mengurangi mah KBH enggak. Lagi urung mekat sih, lagi urung mekat. Ba urung mekat engket, na urung mekat ke lain. Ba urung mekat ija, na urung mekat ija lain. Hana urung mekat ija saboh silo ya. Bahkan menjandring itu. Nyo tajak kalian bak tekstilnya, nyo toko ija mandu. Mendih baik lagi ya. Mendih ke toko ija tok saga saboh ino. Yang lain bak depan lain. Nyo samping dia gudang lo. Jadi kalau urung mekat sama urung mekat. Buka bawah salak pun nanti. Asal kena siro dan bawah salak, karena urung lain dalam sampingnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada bermaksud sekalian. Supaya ini hanif hunafa'a lillahi wa ghairu musyrikin. Hanif, kita melaksanakan ibadah ini harus lurus semata karena Allah sebagaimana ayat yang dibacakan tadi. Moga-moga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon kiranya Pak Kakanwil Kemenhad untuk memberikan arahan, bimbingan dan sekaligus menutup kegiatan ini. Atas perhatian kita semuanya, atas segala pengorbanan Bapak Ibu, terutama infak yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasunallahu wa qarib wa basyirus sabirin wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.